Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karapanirati, kelas 3A1, nomor 006, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS Komunikasi Massa yang berjudul Studi Kasus dalam Kehidupan Sosial. Apa itu? Saya akan menjelaskan hambatan komunikasi massa, 3 model komunikasi massa, teori kontemporer, teori normatif media. Saya akan menjelaskan tentang hambatan komunikasi massa. Yang pertama ialah hambatan psikologis. Apa itu? Itu adalah hambatan kepentingan atau interest. Dalam studi kasus yang saya temui di SMA Islam Al-Falah berdasarkan fakta dan riset pembelajaran yang diterapkan, 75% kurang efisien antara guru dan siswa tersebut, menimbulkan hambatan komunikasi kepentingan, menggambarkan banyak siswa yang masih pasif dan malu-malu mengungkapkan pendapat, ragu untuk memulai pembicaraan, timbul perasaan tidak enak ketika meminta banyak pertemuan pada gurunya, serta menjadi takut untuk memulai sesuatu. Hal tersebut secara fakta dikarenakan guru hanya sekedar memaparkan materinya untuk pembelajaran saja, tanpa ada interaksi kepada siswa, interaksi kepada pemahaman siswa, ada tanya, ada tanya jawab, adanya pengasah peningkatan pembelajaran tersebut yang lebih dalam lagi. Yang kedua adalah prasangka atau prejudice. Yang saya temui adalah studi kasus dalam kehidupan sosial Karang Taruna di masyarakat desa atau Lutu yang semakin tahun yang dilupakan, sehingga komunikasi sesama masyarakat generasi penerus dan anggota lama tergolong kurang baik, yang mengakibatkan terjadinya hambatan, yaitu hambatan komunikasi tersebut sehingga menimbulkan kecurigaan atau prasangka satu sama lain antara anggota lama dan generasi penerus. Anggota lama yang menganggap bahwa generasi penerus terlalu dalam mengaruh gaya hidup yang modern, dan mereka berpikir mereka acuh akan kehidupan masyarakat tradisional di satu waktu tersebut. Oleh dari itu, anggota lama tidak ingin berkomunikasi, berinteraksi, dan adanya batasan sekaligus tidak maunya adanya interaksi apapun dengan generasi penerus tersebut. Itu yang disebut prasangka, yaitu persepsi, kesan persepsi, prasangka sama lain yang menimbulkan hambatan komunikasi. Jadi kita perlu memastikan bahwa kita sudah prasangka tersebut tanpa menanyakan kepada mereka secara langsung. Yang keempat, yang ketiga adalah stereotip. Dalam studi kasus yang saya temui dalam kehidupan sosial berdasarkan stereotip tentang difabel, stereotip berdasarkan kaum masyarakat, 88% yang masih memandang difabel sebagai kaum yang lemah, membuat mereka termarginalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi yang luas antara difabel dengan masyarakat yang pada akhirnya justru mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi difabel dalam kegiatan forum kemasyarakatan. Terbatasnya akses difabel terhadap peluang kerja yang menimbulkan hambatan komunikasi antara masyarakat yang menghindari pembicaraan dan diskusi dengan kaum difabel. Stereotip umum untuk difabel sudah tersebar luas, karena mereka berpikir bahwa kaum difabel seluruhnya mereka memang tidak bisa apa-apa, tidak bisa diajak diskusi. Padahal mungkin sebagian atau beberapa persen kecil dari mereka bisa untuk diajak diskusi. Namun karena adanya stereotip tersebut, membuat masyarakat yang lainnya tentu akan mengikuti pada pengertian atau pemahaman bahwa kaum difabel semuanya seperti itu, semuanya lemah, tidak bisa berinteraksi. Itu membuat adanya komunikasi antara masyarakat yang menjadi pembicaraan, interaksi secara langsung ataupun diskusi. Kedua ialah motivasi. Keempat adalah motivasi atau motivation. Studi kasus yang saya temui ialah pembelajaran daring dalam motivasi belajar peserta didik di tengah pandemi COVID-19. Studi pada SMP Negeri 1 Laksodo
Harapannya, siswa yang menggunakan mempelajari media elektronik atau menjalin hubungan chatting, video call melalui media elektronik, dalam hal ini komputer, handphone, dan internet nantinya diharapkan akan memperoleh hasil belajar yang efektif dan baik, namun keinginan dan kebutuhan individu berbeda, mengakibatkan timbulnya hambatan komunikasi. Ada yang motif menggunakan media elektronik untuk memperoleh jawaban dengan mudah pada Google tanpa ada diskusi untuk teman. Motivasi ini adalah dibalik pembelajaran daring di tengah pandemi. Motivasi mereka adalah bukan untuk belajar sepenuhnya, tetapi untuk menjalin hubungan chatting, video call, ataupun mudah dalam menggunakan Google, seperti cepat mendapatkan jawaban tanpa diskusi dengan teman. Itu mengakibatkan hambatan komunikasi. Nah, yang kedua adalah hambatan sosiokultural, yaitu adalah aneka etnik. Apa sih? Dalam studi kasus yang saya temui, proses belajar mengajar antara guru dan murid yang berbeda budaya etnik di SMP Negeri 16 Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Hambatan dalam proses belajar mengajar antara guru dan murid yang disebabkan oleh perbedaan budaya, aneka etnik, budaya yang menamakan diri dalam pola-pola bahasa, dan dalam bentuk-bentuk kegiatan dan perilaku yang berfungsi sebagai model bagi tindakan menyesuaikan diri dan gaya komunikasi yang memungkinkan orang tinggal dalam suatu masyarakat di suatu lingkungan geografis tertentu, pada suatu tingkat perkembangan teknik tertentu, dan pada suatu saat tertentu. Dan adanya kekurangpahaman mengenai tanda dan lambang non-verbal seperti gestur, postur, dan gerak-gerak tubuh lainnya, yang mengakibatkan adanya hambatan komunikasi. Karena berbeda-beda, guru akan bingung dengan menemui murid berbagai macam etnik atau budaya, apalagi SMP tersebut berlokasi di Sulawesi Tengah, yang akan berbeda cara pandangnya, cara etnik bahasa, gestur, kebiasaan, dan lainnya. Lalu juga pembelajaran juga akan semakin sulit. Jadi itu akan menjadi hambatan ketika guru tersebut menjadi salah paham atau tidak dapat menangkap makna yang diungkapkan oleh siswanya. Yang kedua adalah perbedaan norma sosial. Apa sih itu? Perbedaan norma sosial dalam studi kasus yang saya temui antara suku Aceh dan suku Jawa Gampong di Gubeng Gajah, Kabupaten Kuala Pesisir. Kampung Gubeng Gajah didiami oleh orang-orang yang suku Aceh dan suku Jawa yang saling memengaruhi antara budaya masing-masing. Kedatangan suku Jawa di Kampung Gubeng Gajah memberikan warna tersendiri dalam kehidupan masyarakat di kehidupan Naganmaya. Namun, kerap kali menemui masalah atau hambatan-hambatan komunikasi yang tidak diharapkan sebelumnya. Misalnya saja dalam penggunaan bahasa, lambang, nilai, dan norma-norma sosial yang paling penting. Padahal syarat untuk terjalinnya hubungan ini tertentu harus ada saling pengertian dan pertukaran informasi atau makna antara satu dengan lainnya yang menimbulkan hambatan komunikasi antara suku dalam norma sosial. Ada perbedaan norma dalam dua suku ketika norma-norma itu tidak diinformasikan atau tidak dibicarakan atau tidak adanya pertukaran informasi, maka yang ada adalah hambatan perbedaan makna atau kesalahpahaman makna antara sama lain yang menimbulkan hambatan komunikasi antar suku dalam norma sosial. Ketiga, ialah kurang mampunya berbahasa Indonesia. Itu di kasus yang saya temui, yang kemampuan berbahasa Indonesia siswa sekolah dasar negeri terpencil berlokasi di Dusun Sukmoelang, Desa Panduman, Kecamatan Cilebut, Kabupaten Jember. Hambatan komunikasi yang timbul adalah kurang mampunya berbahasa Indonesia yang dapat menimbulkan miskomunikasi dalam membentuk majalah, koran, ataupun radio. Dalam upaya penyampaian informasi maupun berita, solusinya adalah menyesuaikan dengan bahasa masyarakat di desa tersebut. Maksudnya bagaimana? Orang punya berbahasa Indonesia ini mungkin
guru-guru yang tercatat di sana itu belum berkoordinasi dengan baik sebelumnya. Namun karena mereka sudah menjadi guru, mereka akan meneruskan ilmu tersebut ke generasi penerusnya yang mengakibatkan berkembang berbahasa Indonesia. Nah, atau juga dalam bahasa tertentu itu biasanya mereka menggunakan bahasa sendiri atau bahasa yang mereka gunakan setiap hari. Nah, komunikasi ini terdapat secara langsung atau kebanyakan dalam bentuk majalah, koran, atau radio dalam upaya penyampaian informasi maupun berita. Jadi, berita atau majalah itu harus mengikuti atau menyesuaikan dengan bahasa masyarakat desa tersebut. Yang keempat adalah faktor semantik yang saya temui studi kasus, yaitu dikutip dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dalam kehidupan sosial berisi peran pendanaan sosial dalam pelaksanaan program bantuan sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah. Namun secara umum yang sering terjadi adalah tidak seimbangnya jumlah pendamping sosial dengan penerima manfaat mengakibatkan miskomunikasi atau hambatan komunikasi semantik tentang kurangnya berkualitasnya komunikasi pendamping, kata-kata atau kalimat yang disampaikan tidak atau bukan merupakan kata-kata yang secara luas dipahami oleh pendengar atau penerima manfaat. Penggunaan kata-kata asing yang sudah dimengerti, bahasa yang digunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga membingungkan penerima manfaat untuk menangkapnya. Latar belakang budaya masyarakat yang menyebabkan salah persepsi antar sumber masyarakat bahasa yang dipahami. Nah, semantik ini lebih ke perbedaan makna yang ditangkap, seperti tanda baca, simbol, kata-kata, atau kalimat yang disampaikan. Namun, komunikan dan komunikator ini itu berbeda. Ketika komunikan itu menganggap maknanya itu A, namun karena komunikator ini tidak bisa mendengarnya atau tidak bisa menangkapnya, maka akan terjadi kesalahpahaman atau perbedaan makna. Yang kelima adalah pendidikan kurang merata. Studi kasus dalam salah satu daerah yang menjadi sorotan permasalahan pemerataan pendidikan adalah Kabupaten Sintang. Pemerintahan Kabupaten Sintang dan guru di daerah tersebut masih dengan pemikiran lampau yang mengakibatkan timbulnya hambatan komunikasi yang akan berpengaruh dalam proses penerimaan informasi. Komunikator hendaknya mengetahui latar belakang pendidikan sebagai bekal untuk pendekatan dalam menyebar informasi. Nah, maksudnya adalah karena adanya guru-guru di sana yang dijadikan guru di sana masih berada dalam pemikiran lampau. Jadi ketika mereka melakukan adanya proses belajar mengajar, yang mereka ajar adalah generasi penerusnya. Karena guru-guru tersebut ini masih dalam pemikiran lampau, maka tidak akan atau adanya kemungkinan besar generasi penerusnya juga tidak akan jauh beda dengan pemikiran dari gurunya tersebut. Nah, dan misal desa A itu sudah maju atau sudah termasuk mengikuti perkembangan zaman secara pendidikan dan lain-lain. Namun generasi B atau desa yang ada di desa B itu masih dalam pemikiran lampau, masih saklek di sana, masih stay di sana. Jadi itulah yang mengakibatkan pendidikan kurang merata. Karena tidak meratanya guru-guru profesi yang di sana yang harusnya mereka bisa mengangkat generasi tersebut menjadi lebih dari mereka, tapi malah memungkinkan tidak jauh beda. Yang keenam adalah hambatan mekanis. Hambatan mekanis yang saya temui adalah studi kasus pada peran desain kebijakan digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia dalam proses peralihan siaran televisi analog ke digital di Indonesia. Masih menjadi proses berkelanjutan yang harus dituntaskan. Keputusan pemerintah untuk segera menerapkan teknologi siaran digital tidak berjalan lancar sesuai dengan target internasional.
tertundanya peralihan televisi digital ini tentu saja membuat Indonesia tertinggal dalam urusan di bidang penyiaran. Masyarakat pun merasa dirugikan karena belum bisa menikmati kualitas siaran televisi yang bagus. Nah, bahkan itu hambatan teknis media seperti televisi, radio, hanya gangguan teknis yang menyebabkan tidak berjalannya penyampaian informasi melalui media tersebut. Yang ketiga adalah hambatan interaksi verbal. Apa itu? Hambatan interaksi verbal adalah polaris. Yang saya temui dalam studi kasus pada tanggapan terhadap atribut jasa warnet, dengan semakin banyaknya usaha warnet, maka akan semakin kompleks persaingan yang harus dimenangkan. Adanya persaingan tersebut membuat terdapat peluang dalam mengelompokkan individu, objek, atau situasi tertentu dalam melakukan kata yang ekstrim, seperti yang dialami pemilik atribut jasa warna tersebut, yang mendapatkan tanggapan konsumen terhadap barang atau jasanya, baik buruk ataupun baik. Situasi tersebut dapat menimbulkan hambatan komunikasi dalam perubahan makna yang bergeser sangat drastis dan pada proses penyamaan komunikasi. Maksudnya di sini adalah kasusnya adalah atribut jasa warna yang saya temui pada salah satu jurnal. Di sini karena persaingan warna itu sangatlah pesannya banyak banget, dan pasti ada oknum-oknum yang ingin menggeser tanggapan-tanggapan tersebut. Contohnya, ketika di jasa warnet A itu mereka jasanya bagus-bagus, sangat kelihatan sekali dan bersih dan lain-lain. Sehingga oknum yang ada di A ini, bagaimana caranya mereka tidak mau tersaingi karena ada persaingan tersebut, yang mengakibatkan konsumen yang ingin beralih ke jasa warnet B akan kasih tahu atau disampaikan informasi secara dari baik ke buruk, dari buruk ke baik. Jadi kayak membolak-balikan fakta yang ada. Itu terjadinya hambatan proses komunikasi karena tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Yang kedua adalah orientasi intensional yang saya dapat, yaitu pada seorang penyanyi di tanah air, Bunga Citra Lestari, ketika sedang mengunggah video saat olahraga, terlihat perutnya buncit membuat tidak menarik warganet. Maka komunikan dan intensional menilainya sebagai tidak menarik sebelum kita mendengar suara yang sebenarnya. Orientasi intensional ini tentu saja bisa menjadikan penyampaian dalam komunikasi menjadi kurang efektif, karena kita belum tahu, tapi kita sudah melihat dari fisik yang diunggulinya aja, yang sedang menarik, seperti yang tadi, yaitu dalam Bunga Citra Lestari olahraga, perutnya buncit tadi sudah membuat warga tidak menarik lagi. Nah, tersebut membuat warganet tidak menarik dan kayak sudah tidak mendengar suara lagi, padahal mereka belum mendengar suaranya yang sangatlah bagus sekali. Ketiga adalah evaluasi statis. Pada studi kasus pada konser NCT 127 yang berlangsung di Jakarta pada 4 November 2022 menjadi tragedi yang sangat buruk, sebab beberapa oknum atau circle cewek-cewek telah mendorong mereka selama konser berlangsung, sehingga banyak yang pingsan, sesak nafas. Adanya oknum penonton diduga rusuh lantaran ingin mendapatkan bola bertanda tangan member NCT. Serta di tengah pertunjukan, pihak promotor langsung mengambil sikap, menghentikan konser usai mendapatkan rekomendasi dari pihak kepolisian. Setelah memperhatikan tersebut, dianggap tidak menarik lagi bagi para pembaca berita tersebut atau komunikan, yang menyebabkan perhatikan ketika kita merasa jenuh dengan komunikannya yang terjadi. Jadi, ketika kita ingin mendengar berita lagi, berita tentang konser NCT 127, karena telah munculnya berita tentang dorongan, oknum-oknum yang berdorongan yang menjadi sesak nafas, jadi komunikan ingin membaca lagi berita tersebut sudah masa kayak
tidak tertarik lagi dan sudah, karena kesan pertama yang diberikan oleh berita tersebut adalah buruk. Jadi memungkinkan untuk berita selanjutnya yang tidak jauh dalam konser NCT pada 4 November itu, komunikan yang membaca pasti tidak akan merasa tertarik atau puas gitu, karena malah merasa bosan, merasa tidak menarik lagi, karena mereka udah mengira kayak bertanya kayak gini pasti sudah nggak menarik lagi gitu. 4 adalah indiskriminasi. Apa itu? Dalam studi kasus yang saya temui adalah terhadap kaum gemuk, studi kasus kalangan remaja bertumbuh gemuk di Wonosobo. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pandangan tentang tubuh masih mempengaruhi interaksi sosial. Dari adanya indiskriminasi yang diterima oleh remaja gemuk, di antara mereka memberikan respon yang berbeda, yaitu respon mengabaikan dan respon menolak berupa melakukan diet. Faktor gender yang sangat mempengaruhi respon yang muncul, di mana remaja laki-laki lebih banyak menunjukkan respon mengabaikan dan remaja perempuan menunjukkan respon menolak. Sikap ini tentu akan menimbulkan penilaian tertentu bahkan sebelum komunikasi massa itu berlangsung. Indiskriminasi adalah hambatan yang sering terjadi dalam komunikasi massa. Diskriminasi ini adalah karena berbeda yang lain, yaitu karena adanya kaum gemuk di Wonosobo yang mengakibatkan remaja itu dari kayak menganggap mungkin fisiknya baik atau fisiknya tidak profesional. Nah, seperti ini tuh mengakibatkan adanya hambatan komunikasi. Adanya yang lain itu merasa diri sempurna, tidak mau berinteraksi dengan kaum gemuk tadi itu, yang mengakibatkan tidak adanya interaksi, komunikasi juga tidak bisa lancar, karena mungkin yang ingin berkomunikasi atau berinteraksi dengan kaum gemuk tersebut, mereka bukan berfokus kepada komunikasinya, malah berfokus pada fisik yang ada. Nah, itu juga termasuk dalam hambatan komunikasi. Nah, yang saya jelaskan lagi adalah ada 3 model komunikasi, yaitu model Lurie, model komunikasi satu tahap, dan model Marvin-Defleur. Model Lurie adalah studi kasus yang saya temui dalam proses profesi selebritis menjadi calon anggota legislatif pada pemilu legislatif 2019. Beliau mengamati bahwa perilakunya berbeda dengan setiap penggemar dalam setiap pertemuan. Beliau menemukan bahwa penggemar mudah terpengaruh dengan caranya berperilaku dengan mereka. Dalam perspektif model Lurie, setiap komunikasi pesan yang terjadi dapat dilihat dalam 2 dimensi, dengan patuh dan benci cinta. Dalam proses selebritas yang sangat mudah untuk membuat para penggemarnya untuk memberi suara oleh selebritas tersebut dalam pemilihan calon anggota legislatif. Karena adanya domain patuh tadi mengakibatkan selebritas atau selebritis yang akan mencalonkan anggota ke calon legislatif pemilu 2019 rasa lebih gampang karena mereka sudah mendapatkan penggemar. Nah, penggemar itu pasti mereka ada yang fanatik, ada yang udah patuh sama selebritas tersebut. Mereka ngomong A, mereka pasti mempercayainya, B pasti mempercayainya. Nah, ini adanya 3 model tadi itu, model Lurie itu dengan patuh pada jadi selebritas ini yang menjadi dominan dari penggemar lainnya, dan penggemar tersebut dominan lebih patuh pada selebritas tersebut, jadi sangat mudah untuk mengarahkan menyuruh yang lain seperti itu. Yang kedua adalah model komunikasi satu tahap. Apa itu komunikasi satu tahap? Dalam studi kasus yang sama saya temui adalah pada iklan shampoo anti dandruff yang diperankan oleh Anggun C. Sasmi dan iklan Shopee versi toko online dengan artis Korea Blackpink. Periklanan juga dipandang sebagai salah satu media yang paling efektif dalam mengkomunikasikan suatu produk dan jasa, serta di mana isi pesan yang disampaikan disalurkan melalui media massa
dan langsung ditujukan kepada komunikan tanpa melalui opinion leader. Namun, tapi sisi lain, media tidak memiliki pengaruh yang kuat karena tidak ada jaminan bahwa penerimaan serta pemahaman pesan sesuai dengan yang dikehendaki media. Maksudnya bagaimana? Mode satu tahap ini model hanya dari iklan saja, tanpa adanya jadi langsung gitu, dari iklan langsung disiarkan atau diinformasikan kepada masyarakat tanpa adanya pembantu atau yang membantu antara komunikasi tahap ke masyarakat. Jadi langsung, karena iklan langsung. Jadi karena iklan ini langsung, jadi tidak ada opinion leader yang mengakibatkan mungkin pemahaman pesan tidak sesuai dengan media, mungkin saja karena media hanya memberikannya dengan iklan, yaitu secara langsung. Yang ketiga adalah model Melvin DeFleur, yaitu adalah studi kasus yang saya dapatkan dapat dilihat dari tayangan berita Top 9 News di Metro TV, di mana penerima dapat memilih berita yang diinginkan, lalu memberikan feedback tentang berita tersebut. Bahkan, semua dapat mengakses secara bersamaan, disertai memberikan feedback tentang berita tersebut dan berinteraksi secara langsung. Seperti halnya kayak kita live siaran langsung di IG, Instagram. Itu kita yang siaran langsung di IG, tapi orang lain bisa saja bergabung atau berinteraksi atau mendapatkan feedback dari kita, komen, bergabung. Nah, sama halnya kayak berita yang tadi Top 9 News Metro TV. Mereka bisa memilih berita mana yang mereka inginkan, dan mereka bisa feedback secara langsung setelah membaca berita tersebut dan saling berinteraksi secara langsung melalui media. Yang ketiga adalah membahas satu teori kontemporer dan teori normatif media. Satu teori kontemporer dalam studi kasus yang saya temui dalam komunikasi kontemporer bisnis Islam studi kasus di PT Arafah Mina Surabaya. Pada komunikasi kontemporer ini berdampak signifikan bagi transformasi informasi manusia. Orang dapat menggunakan setiap saat tanpa terhalang jarak dan waktu. Arus informasi yang begitu cepat disebar dan diterima, tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin banyak dan berkembang. Hadirnya komunikasi kontemporer global berjejaring internet yang berkembang secara masif dewasa ini telah mengubah peranata sosial, budaya, politik, ekonomi, teknologi, dan peradaban manusia di muka bumi ini. Pergeseran budaya bisnis modern ini linear dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis internet. Misalnya pada saat ini kita dapat memesan tiket hotel, tiket pesawat, kereta api, barang elektronik, pakaian, kuliner melalui media internet. Jadi adanya transformasi yang signifikan pada global berjejaring internet yang berkembang secara masif dewasa ini. Kedua ialah satu teori normatif media. Dalam studi kasus yang saya temui pada sistem media massa Indonesia di era reformasi, efektif teori normatif media massa dalam gerakan moral yang dimotori oleh para mahasiswa dan kalangan sivitas akademik telah membawa bangsa Indonesia ke babak baru, yakni era reformasi yang menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan berbangsa. Salah satu implikasinya adalah reformasi di bidang media massa. Upaya reformasi yang dimaksudkan adalah tentunya diarahkan pada tujuan untuk mewujudkan suatu sistem dalam kehidupan media massa yang demokratis, adil, bebas, dan tanggung jawab. Jadi lebih ke pemerintahan, bukan ke media khalayak. Namun demikian, jelas telah membuat media massa cenderung hanya berorientasi pada kepentingan pihak pemerintah dan pihak pemilik modal dan mengabaikan kepentingan khalayak dan masyarakat luas. Jadi, teori normatif media itu lebih ke pemerintahan, demokratif, politik, daripada ke khalayak
rakyat langsung atau masyarakat luas, berbeda. Jadi lebih ke media massa demokratis seperti itu. Sekian dari presentasi saya Karatania Rati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.